Shalom, damai di hati. Kembali bersama saya Rio Valentino Karamoy dalam program podcast Spiritual Journey from Calvary. Ini adalah episode yang kedua dalam program pelayanan Panitia Hari Raya Gereja Gemim Calvary Pineleng tahun 2021. Senang sekali saya dan teman-teman semua bisa hadir kembali di hadapan Bapak Ibu, teman-teman jemaat sekalian. Dan saya percaya bahwa hari ini kita bisa berjumpa kembali karena perkenan Tuhan dan karena kasih sayang Tuhan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa diberkati dan tentunya dia akan berbagi kisah spiritual yang dia rasakan bersama-sama dengan keluarga, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ladies and gentlemen, please welcome Syamas Theo Herwanto. Apa kabar Pak Syamas? Luar biasa. Luar biasa. Kita mau panggil Bapak masih muda. Mau panggil Syamas terlalu formal. Kita panggil brother, oke? Okay? Siap. Sip. Apa kabar Bro Theo? Baik. Baik sekali. Dari segi dapatnya dari badan memang baik sekali memang. Tingkat kesejahteraan menentukan body seseorang. Siap. Oke, teman-teman sekalian, Syamas Theo Herwanto saat ini selain bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil, juga dia adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha, tetapi juga memberi diri dalam pelayanan sebagai pelayan khusus di Jemaat Gemim Calvary Pineleng. Banyak yang sudah mengenal, tetapi juga banyak yang belum mengenal sosok seorang Theo Herwanto. Kita akan mengetahui lebih banyak bagaimana sosok seorang Theo Herwanto, apa yang dia lakukan, bagaimana kehidupan masa kecilnya, bagaimana cita-citanya, bagaimana pergumulan hidupnya, up and down kehidupan sampai dia mencapai posisi seperti ini, menjadi seorang pegawai negeri sipil, tetapi juga menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, Bro Theo, apa kabar? Baik. Gimana dengan situasi pandemi selama ini? Puji Tuhan diberkati terus, sehat selalu, dan penuh dengan kemurahan kasih Tuhan Puji buat Tuhan. kita semua. Jadi sekalipun pandemi dari tahun lalu sampai sekarang tidak berpengaruh terhadap kehidupan secara keseluruhan atau? Kalau berbicara masalah pandemi, pasti semua orang ada dampaknya. Tapi puji Tuhan, dampak yang kita rasakan, terlebih saya dan keluarga itu selalu diberkati Tuhan, dan dampaknya tidak terlalu terasa. Tapi memang pada awal-awal pandemi itu di bulan Juli tahun kemarin, kami ada suatu pergumulan yang sangat luar biasa karena istri divonis COVID. Dan puji Tuhan bisa disembuhkan, dan atas kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Jadi istri juga salah satu penyintas COVID ternyata. COVID, iya. Dan itu di awal-awal COVID. Di awal-awal COVID bulan Juli tahun kemarin. Dan apakah itu tidak bisa tidak menimbulkan mental atau terganggu mentalnya, psikis atau segala macam di keluarga? Memang kalau bicara COVID-19 di awal-awal bulan April, Mei, Juni itu memang siapa yang divonis seperti terkena virus COVID-19 itu kalau dalam Alkitab itu sama dengan para dahulu yang terkena penyakit sampar. Ya, sampar. Jadi memang waktu itu rahasia ini sempat ditutupi, tidak ada orang yang tahu bahwa istri ini kena COVID-19. Begitu. Tapi memang kemurahan daripada Tuhan dapat dinyatakan bebas COVID-19, dan puji Tuhan kami, saya pribadi, anak-anak serta orang tua aman-aman saja. Aman ya, iya. Syukurlah. Jadi memang di awal-awal semua ketika terserang COVID seolah-olah itu aib. Iya, benar. Tapi sekarang semakin banyak yang terkena dan segala macam, pada akhirnya menjadi seperti sakit biasa. Iya. Tetapi kita juga harus mawas diri, tetap harus menjaga protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang pandemi ini tidak tahu kapan berakhir. Oke, Bro Theo, saya kenal Bro Theo itu dari kakaknya sebenarnya. Iya. Saya itu kenal dekat dengan kakaknya Syamas Theo ini. Kita sama-sama di pelayanan, kemudian sama-sama aktif di radio RM2 waktu itu. Kita kirim-kirim salam. Salam buat Maria di Pineleng, kemudian Rio di Pineleng. Nah, itulah awal kedekatan saya dengan Maria. Akhirnya menjadi teman, dan saya kenal Theo, adiknya Maria, dan akhirnya nanti ketemu lagi ketika Theo pindah di Pineleng. Iya, benar. Di Pineleng. Ya. Kemudian bisa ceritakan kisah hidup dari kecil sampai sekarang secara singkat? Kalau bicara sejarah hidup, memang
saya ini masih dikategorikan orang yang masih muda, 35 tahun. Orang yang masih harus produktif. Masa kecil saya itu selalu dalam keluarga yang pas-pasan. Kami 3 kakak beradik, orang tua mama hanya PNS, papa hanya SH, seorang SH yaitu sopir harian. Tapi puji Tuhan, atas bimbingan dari orang tua, kami bisa disekolahkan, bisa sampai dengan 3 anak bisa sarjana, dan kami bisa mulai hidup dengan keluarga yang baru, menikah. Tahun 2011 saya menikah dengan seorang istri, dikaruniai 2 orang anak, sampai saat ini masih diberkati oleh Tuhan. Inilah sejarah hidup saya, yang walaupun memang kalau masih masa kanak-kanak, masa kecil itu selalu orang bilang semangat masih ada. Sampai sekarang ini pun semangat masih diberkati oleh Tuhan, dan kemauan untuk bekerja itu masih ada. Iya, jadi faktor orang tua, didikan orang tua, latar belakang orang tua yang memotivasi ya. Benar. Anak-anak kakak beradik untuk jadi seperti ini. Teman-teman sekalian, sekarang Syamas Theo adalah seorang syamas, tetapi juga pegawai negeri sipil di kantor pajak ya. Iya, benar. Ya, sekarang tugas di Ternate. Ya. Dulu kita sama-sama ketemu di Bitung. Barangkali sebelum Theo ke Ternate sempat di Bitung juga. Jadi kita sama-sama sering ketemu di jalan. Memang hidup di jalan kita selama ini, dan kemudian pindah di Ternate. Tetapi juga membangun bisnis. Nah, sebelum kita bahas tentang bisnis, kenapa tertarik jadi pegawai? Sebenarnya itu coba-coba saja. Tahun 2019 waktu saya di Jakarta, saya sudah kerja di perusahaan swasta. Ada teman-teman biasalah kita seangkatan telepon, Kementerian Keuangan buka lowongan pekerjaan. 2009 itu ya? 2009. Itulah saya mulai dengan iseng-iseng. 2008. Rekrutmen 2008, diterima per 1 Januari 2009. Itu awalnya iseng-iseng. Teman-teman yang beri informasi ke saya tidak lulus, tapi saya di atas perkenanan Tuhan itu bisa lulus. Secara manusia, jujur waktu ikut tes pertama itu sangat stres. Karena apa? Jujur saya orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Dan waktu ujian pertama itu ada 1 lembar itu harus translate. Saya tidak bisa sama sekali. Memang waktu menunggu hasil itu sangat pergumulan. Tapi karena saya hanya pikir ini iseng-iseng saja, tapi mungkin atas kemurahan Tuhan sehingga bisa diterima di Kementerian Keuangan nantinya. Jadi semua berawal dari coba-coba, iseng-iseng, tetapi ya iseng berhadiah, dan sekarang menjadi seorang pegawai. Siap. Jenjang karir dulu penempatan di mana? Saya rekrutmen dari Jakarta, penempatan definitif di Manado, diangkat menjadi akun representatif ke Luwuk, 3 tahun di Luwuk, saya mutasi ke Bitung, 4,5 tahun di Bitung, dimutasi ke Ternate, dan sekarang di Ternate sudah jalan 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Jadi kurang lebih 2008, sekarang 2021, udah belasan tahun lah ya? Sekitar 12 tahun lebih. 12 tahun lebih? Iya. Jadi seorang pegawai PNS. Apa hal yang bisa pengalaman selama jadi PNS, adakah yang bisa mengubah hidup dan prinsip hidup dari seorang Theo? Karena saya mempunyai prinsip hidup itu adalah kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi itulah prinsip hidup saya. Selagi saya ada kemauan, selagi kita menerima tantangan, itulah kesempatan hidup yang kita harus lakukan. Karena hidup ini adalah kesempatan, kan seperti ada lirik lagu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Nah, memang kalau bilang problema ataupun apa, saya waktu di Manado persiapan untuk menikah, saya dimutasikan jauh dari istri. Jadi selama ini saya sama istri sudah mau 10 tahun berkeluarga, kita LDR itu lebih banyak daripada... Lebih banyak long distance relationship. Iya, itu merupakan suatu pergumulan. Memang ada teman-teman yang mengatakan bahwa hidup itu adalah pilihan, memilih karir atau memilih keluarga. Dan itu yang sangat pusing untuk kita memecah belahkan masalah ini. Jadi seiring berjalannya saya bilang sambil berjalanlah arah kemana yang akan kita tempuh nanti. Pernah ada konflik gara-gara LDR dengan istri? Dengan istri pastilah, semua keluarga pasti ada problema. Atau apakah istri pernah bilang kita mesti pilih pak kita atau pilih pekerjaan? Sebenarnya saya sudah memilih untuk lebih dekat ke keluarga, tapi sampai saat ini istri yang belum merestui untuk saya keluar dari PNS nantinya, kan, dari ASN. Kalau keinginan saya sih memang saya udah ada untuk ke swasta nantinya, untuk
hidup lebih dekat dengan keluarga, sudah tidak LDR lagi. Karena saya berpikir masa pengabdian saya ke negara masih ada 20 tahun. Apakah 20 tahun ini kita akan hidup LDR terus kan? Betul. Jadi memang ini sangat menjadi pergumulan keluarga kami juga sih. Itu nanti saya tanyakan nanti di terakhir. Oke, Syah Mas Theo, bersyukur sekali sudah jadi seorang pegawai negeri sipil belasan tahun dengan pencapaian seperti ini, punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, dan pelayanan. Kenapa masih suka berbisnis? Seperti yang saya katakan tadi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi selagi ada kesempatan dan saya termotivasi bahwa di masa kita masih muda, di masa kita produktif, disitulah saat kita untuk bekerja keras. Karena saya punya planning bahwa di umur 50 tahun nantinya kita tinggal menikmati kehidupan kita, sudah tidak bekerja lagi. Luar biasa. Itu kan masing-masing orang mempunyai planning masing-masing kan. Betul. Saya mempunyai planning bahwa umur 50 tahun saya sudah pensiun, saya sudah menikmati kehidupan. Ada yang ketika 50 tahun, 56 tahun, bahkan ada yang bahkan 70 tahun malah masih suka ingin mengabdi kepada negara, masuk ke politik dan lain-lain. Apakah ada ketertarikan ke politik? Kalau bicara ketertarikan ke politik, pasti semua orang setelah mereka mencari harta di dunia, pasti yang akan mereka cari adalah nama. Pasti semua orang ada, tapi secara pribadi saya belum ada arah ke sana. Let it flow lah ya. Iya. Sambil mengalir lah. Kalau memang sudah kehendak Tuhan ya pasti kita akan ke sana lah. Kita siap jadi tim sukses. Syah Mas, boleh tahu bisnis apa yang sekarang digeluti? Sekarang sih saya bermain properti. Saya main jual beli kafling, jual beli tanah ataupun jual beli mobil. Karena menurut saya di sisi saya itu yang memberikan saya suatu keberuntungan. Passion marketing passion marketing di dunia properti nantinya. Jangkauannya cuma di Manado atau di luar? Memang saat ini saya main hanya di lebih khusus Manado Selatan, arah Winangun sama arah Pineleng. Dan kalau di luar sih ada beberapa bisnis yang kita kongsi bersama teman-teman, tapi ini masih tahap persediaan. Nanti mungkin dia akan running di tahun 2023 nantinya. Tapi sekarang pribadi ini yang masih fokus di dunia properti. Iya. Nah, sekarang sudah di bisnis properti, juga pegawai negeri sipil. Enakan mana? Jadi PNS atau jadi pengusaha? Kalau secara pribadi saya katakan lebih enak jadi pengusaha. Karena kita bisa memanage waktu kita sendiri. Jadi dan pengusaha. kita bisa kalau kita jadi pengusaha, kita bisa memanage waktu kita sendiri, kita bisa memperdayakan orang lain. Tapi kalau kita menjadi ASN, kita hanya diberdayakan oleh negara nantinya kan. Saya sangat tersinggung dengan itu, karena saya diberdayakan oleh negara. Maksudnya kalau saya mengerti. Karena saya orang yang istilahnya tidak betah di ruangan. Jadi kalau saya nanti seterusnya jadi ASN, jadi bisa saya dikatakan pegawai yang orang Manado katakan pegawai kumabal nantinya. Ini bisa jadi tamparan juga buat saya. Karena kita sama atau orang dua ini adalah seorang yang workaholic, pekerja keras. Tapi kita memang cuma fokus di pegawai. Saya fokus di pegawai. Kemudian Syah Mas Theo selain di pegawainya juga fokus di bisnis. Saya juga sih sebenarnya punya keinginan untuk berbisnis. Tapi sedang berpikir apakah saya punya passion jadi seorang pengusaha. Apakah punya passion untuk itu? Agak-agak masih ragu-ragu sama untuk berbisnis. Serius. Sebenarnya kalau kita telah mencoba, pasti semua akan termotivasi. Tapi kalau kita belum melangkah mencoba, itu hanya membuat pikiran kita jadi lebih kacau. Jadi untuk ke step yang selanjutnya kita harus mencoba dulu. Karena kesempatan itu, dengan kesempatan maka suatu keberhasilan akan datang nantinya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Syah Mas Theo, bahwa kalau cuma jadi pegawai diberdayakan oleh negara, dibayar oleh negara. Tapi ketika menjadi seorang pengusaha, dia bisa memanage waktunya, juga bisa memberdayakan banyak orang. Dan itu memang sudah terjadi sekarang ya. Saya lihat banyak sekali usaha-usahanya, bisnis properti, tetapi juga ada usaha car wash-nya, memberdayakan orang-orang di sekitar lokasi yang tidak punya pekerjaan, tetapi sekarang mereka punya pekerjaan. Itu luar biasa sekali.
saya memang punya cita-cita juga untuk ke sana, tetapi masih mempersiapkan mental untuk itu. Belum siap untuk rugi mungkin ya. Memang benar. Jadi pengusaha itu istilahnya harus ada biaya sekolahnya. Ya. Biaya sekolahnya pasti kita yang di awal rugi, tapi saya pikir dan yang sudah terjadi ke saya, rugi itu hal yang kedua. Yang menjadi hal yang pertama adalah di saat kita mencoba, keberhasilan pasti akan datang, dan semua keberhasilan itu pasti harus dengan kita meminta kekuatan dari Yang Mulia. Betul. Karena apapun yang kita lakukan tanpa penyertaan dari Tuhan pasti semuanya sia-sia nantinya. Memang agak menggelitik juga sih, ini benar apa yang katakan Mas Theo. Dulu beberapa tahun lalu saya masih camat waktu itu, banyak sekali yang menawarkan untuk bisnis perikanan, untuk pajeko, untuk perahu dan segala macam. Tetapi ada ketakutan dalam hati saya. Ini kalau kita berani ambil itu dan kita tidak punya passion perikanan, ini adanya kita rugi, kayaknya batal semua. Dan sampai sekarang nggak ada bisnis. Benar, karena mau melangkah ke awal saja sudah takut kan itu. Betul, ya beda mental. Akan banyak belajar juga sih sebenarnya. Iya, memang kalau mau jadi jiwa pengusaha itu memang yang utama itu adalah spekulasi yang tinggi. Jujur, saya ada sampai saat ini karena istilahnya spekulasi yang tinggi. Kadangkala berantem sama istri karena istri bilang terlalu berani. Memang terlalu berani karena kadangkala kita berusaha bukan dengan uang kita tapi uang pinjaman bank. Ya, betul. Dan itu yang menjadi spekulasi kita. Kita termotivasi. Semua pengusaha juga pasti tidak ada yang modal sendiri. Iya. Sebagian besar pengusaha besar sekalipun pasti ada pinjaman dari bank. Pasti. Untuk menopang bisnis ya. Itu yang sementara saya pikirkan dan bergumuli. Ya mudah-mudahan setelah podcast ini saya termotivasi untuk berbisnis. Iya. Karena dengan berbisnis nantinya kita membuka lapangan pekerjaan ke banyak orang. Yes, that's the point. Itulah hal yang paling utama nantinya. Okay. Karena kalau kita membuka lapangan pekerjaan kenapa saya berpikir kita harus ke arah ke sana? Karena kita mengingat kalau kita jadi pengusaha, kita menghidupkan misalnya 20 orang. 20 orang itu berarti 20 keluarga. Betul. Bayangkan orang yang mendoakan kita itu berapa jiwa yang mendoakan kita agar kita selalu berhasil untuk bisa menggaji mereka. Iya. Yeah. Dengan doa dari mereka kan kita jadi lega juga kan, selalu didoakan. Betul. Dan sito timau orang hidup menghidupkan orang lain dan memberkati orang lain juga hanya diberkati oleh Tuhan terus. Benar. Dan sudah terbukti sekarang. Amin. Luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, saya sangat tertarik sebenarnya. Dia ini adik loh, beda 1 tahun kita. Syamas 35, saya 36. Tapi pencapaiannya sangat luar biasa sekarang. Saya pengen tahu kenapa mau melayani Tuhan. Banyak yang nanti ketika sudah di usia senja, sudah selesai dengan kesibukan pekerjaan, saatnya saya melayani Tuhan. Kenapa semua berjalan bersama-sama sekarang? Sebenarnya kalau mengikuti Tuhan kan kita dari kecil semua sudah mengikuti Tuhan. Yep. Tapi untuk pelayanan memang di saat barusan ini pemilihan Persus itu jadi pergumulan yang sangat luar biasa. Saya sudah terpilih, saya tidak ada di tempat, saya masih berada di Bitung. Ditelepon oleh istri, suruh cepat datang, saya masih mampir ke kubur selama setengah jam. 3 kali ditelepon, saya belum bisa mengambil keputusan. Tapi ada kepercayaan bagi saya bahwa setiap pelayanan yang telah dipilih oleh orang-orang itu kita tidak bisa menolak. Jangan kita menjadi sama seperti Yunus kan. Berjalannya waktu saya melihat bahwa pelayanan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hidup kita lebih dibukakan, hidup kita lebih dimudahkan, hidup kita lebih diberkati. Yep. Kenapa saya bilang hidup kita lebih diberkati? Karena ada aja berkat Tuhan yang Tuhan beri melalui pelayanan kita. Kadang-kala memang kita ada pergumulan, namanya manusia pasti ada pergumulan, tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Baik itu mungkin dari pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Memang banyak orang mengatakan bahwa jadi pelayan itu harus orang yang sudah sempurna. Saya bilang tidak sempurna juga, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kerinduan kita sendiri yang akan melayani, itu yang membuat kehidupan kita pasti akan berubah. Itulah yang memotivasi saya sehingga di masa muda pun ini kita sudah siap untuk melayani. Karena itu yang saya katakan dari awal bahwa motivasi hidup saya bahwa hidup itu adalah kesempatan. Selagi kita masih ada kesempatan, kita lakukan yang terbaik. Baik itu buat
Tuhan, buat keluarga, buat teman-teman, ataupun buat siapa saja. Ya. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kalinya. Yap, betul. Dan itu memang saya rasakan juga sih. Mulai pelayanan dari awal, masih dari usia remaja, kemudian ke pemuda, kemudian kerja, kemudian urus pemuda, dan sampai sekarang tetap di Jemaat Kalvari Pineleng dengan pelayanan-pelayanan kecil-kecil yang Tuhan percayakan. Dan kesaksian iman saya juga seperti itu. Memang banyak berkorban. Banyak pengorbanan, pikiran, tenaga, psikis, tetapi juga materi. Tetapi memang Tuhan tambahkan lebih dari itu. Dan itu luar biasa sekali Tuhan berikan untuk orang-orang yang memang betul-betul mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Mas. Selama ini udah jadi pegawai, pengusaha, pelayan Tuhan, tantangan terbesar itu apa? Selain LDR tadi. Tantangan terbesar yaitu apabila kita sebenarnya menjadi pembicaraan dari orang-orang lain. Memang bagaimana ya, istilahnya orang lain sebakar lota akan. Itu memang jadi sangat pergumulan, dan pergumulan yang sangat luar biasa itu jujur bagi kita pengusaha itu apabila sudah jatuh tempo akhir bulan pasti pikiran akan stres. Tapi saya yakin bahwa semua itu ada jalan keluar. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membukakan jalan buat kita, karena senantiasa kita selalu meminta segala pergumulan kita, pasti semua jalan akan dibukakan. Kalau bicara soal tentang tadi jadi bahan pembicaraan orang Carlota, apakah itu tentang masih muda, dia punya properti seperti ini, dia punya fasilitas seperti ini, seperti itu? Memang ada yang sekarang kala berbicara seperti itu, tapi sebenarnya saya punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, orang lain tidak mengetahui. Orang lain hanya mengetahui kita dari casingnya saja. Tapi ke dalamnya kita, kan mereka nggak tahu kalau memang akhir bulan itu kita stres sendirinya. Karena tuntutan-tuntutan atas apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi setelah saya melihat situasi yang ada, bahwa kalaupun kita mau pikir-pikir yang masalah itu, maka hidup kita akan lebih tertutup, bukan dibukakan. Jadi ya udah, mulai dari situ kita belajar untuk mengampunilah orang-orang yang menggosipkan kita, karena memang kadang-kala gosip itu yang paling bahaya. Haters ya. Gosip itu memang yang paling bahaya. Karena pasti begini, ini sorry to say ya, orang pikir begini, dia cuma seorang pegawai golongan 3, masih muda, tidak ada jabatan, punya properti seperti ini, dengan kehidupan sosialnya yang seperti sekarang, pasti menjadi tanda tanya. Pasti. Dan yang lucunya, Bro Theo kan jarang memposting semua kehidupan di luar hal-hal yang biasa, pelayanan atau apa, tidak pernah, malah Facebook pun jarang ya, Instagram pun jarang sekali. Benar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kok bisa begitu? Inilah memang kadangkala hal seperti ini yang menjadi pergumulan. Tapi itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa orang hanya melihat kita itu dari casingnya. Tidak melihat dari bagaimana dalamnya kita, perjuangan kita. Jujur, kalau mau lihat di masa remaja saya udah pakai seragam sekolah, saya masih jualan loh. Jualan. Saya pernah jadi kuli bangunan. Saya pernah jadi pembeli botol bekas. Wow. Waktu di masa saya remaja, saya pemuda. Tapi saya yakin apabila kita ada kerinduan untuk bekerja, pasti akan selalu dibukakan. Dan satu hal yang paling termotivasi bagi saya yaitu atas doa keluarga saya. Saya yakin doa dari orang tua, istri, anak-anak itu selalu akan didengar. Karena doa seorang istri itu sangat manjur bagi kita seorang suami, kan? That's right. Betul sekali. Saya merasakannya sama kita. Ya, memang betul sekali, dan semoga podcast ini bisa menjawab semua pertanyaan orang-orang di sekitar kita. Karena tidak semua hal yang kita lakukan itu harus diungkapkan di media sosial. Benar. Kita punya privacy.
tidak semua hal yang diungkapkan di media sosial itu pun adalah sesuatu hal yang benar. Karena bisa saja hanya by the cover. Benar. Ya kan? Cuma casingnya, packagingnya bagus, sementara orang pura-pura ada di dalam, di luar, di dalam rumah tangga bukan, atau dalam usaha. Tetapi kita diam pun itu bukan berarti kita tidak bekerja. Benar. Tidak memposting fasilitas pun bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Benar. Dan tidak melakukan apapun di media sosial pun bukan berarti tidak ada usaha dan tidak ada pemberian diri untuk pelayanan. Nah, ini juga barangkali bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua yang mendengar podcast hari ini, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh terjebak dengan kemajuan ilmu iptek, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial yang sangat masif yang membuat kita akhirnya terjebak dengan situasi ini. Seolah-olah semua yang orang lakukan itu harus diposting, semua yang kita miliki itu harus diposting, bahkan sampai masalah keluarga pun harus diposting. Ini menjadi pembelajaran kita semua juga. Ya, terus terang agak termotivasi juga sebenarnya. Tapi saya percaya bahwa Mas Theo dengan segala macam up and down kehidupan sudah berimpak yang luar biasa untuk orang-orang sekitar, dan memang peran keluarga itu sangat luar biasa. Hubungan dengan kakak-kakak bagus lah. Maria sama siapa? Kori ya. Iya. Pak masih bagus. Hubungan kan sebagai keluarga itu kita tidak bisa tinggalkan. Karena walaupun kita sudah berkeluarga, tapi bagaimanapun itu masih keluarga kita. Kita masih istilahnya masih saudara lah. Kan? Iya, jadi betul. hubungan kekeluargaan itu harus kita jaga. Masa kita bisa rukun dengan orang lain, dengan keluarga kita sendiri kita tidak bisa rukun kan? Betul. Dan memang ini menjadi tantangan juga. Ketika orang sukses jangan pernah lupa keluarga. Benar. Karena orang menjadi seperti ini karena keluarga. Orang tua, kakak adik, istri. Dan anak-anak. Last but not least, kenapa mau mundur dari PNS? Itu yang saya katakan, bahwa saya adalah orang pekerja lapangan. Yep. Karena saya tidak bisa kalau seharian itu berada di kantor. Dan saya kalau ada di, istilahnya kalau teman-teman kantor sudah tahu saya, 2 jam kalau saya duduk di kantor, ada di kursi meja kerja, sudah lebih dari 2 jam, berarti katanya terlalu rajin. Karena saya memang paling 1 jam atau 1 jam setengah sudah tidak ada di kursi. Jadi setelah itu ngapain? Jalan? Cek lapangan misalnya atau apa gitu? Survei lokasi atau saya apa? Paling suka itu survei, cari tahu harga-harga barang. Oke. Jadi memang ada suatu kayak suatu kerinduan saya harus mengetahui bahwa harga barang ini berapa. Oke. Karena saya menganggap bahwa dengan kita mencari tahu harga barang ini, bahwa inilah peluang yang akan kita dapat nantinya. Yep. Karena itu pekerja saya. Jadi kalau jadi ASN kan kebanyakan kita harus duduk di belakang layar, kita harus kerja. Itu bukan tipe orang saya. Jadi memang setelah dihadapi selama 12 tahun lebih ini, jadi stres sendiri nantinya. Stres sendiri. Awal-awal menikmati? Awal-awal 6 tahun pertama menikmati. 6 tahun pertama ya? Setelah itu sudah mulai turun terus sampai sekarang ini memang serius. Karena pekerjaan, sebenarnya kalau pekerjaan kita harus yang kita senangi kan. Okay. Memang kalau masalah ASN itu sampai saat ini masih ASN, dan mencoba untuk menyenangi lagi pekerjaan itu kan, karena kita harus mencintai juga pekerjaan kita. Jadi sekarang ini masih berjalan 2 arah sih, tapi nanti mau lihatlah ke depan. Kata hati mau kemana kan? Oke. Berarti kata hati dan pikiran masih berperang. Benar. Ya. Kita juga harus bantu dalam doa. Yang pasti yang terbaik lah ya. Iya. Cuman sebagai sesama PNS, saya berharap tetap jadi PNS sampai pensiun. Dengan hanya pemberian diri seberapapun itu sangat bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat umum sebenarnya. Benar. Kalau jadi pengusaha, betul kita bisa mensejahterakan orang lain, tetapi tidak bisa banyak. Tapi kalau jadi PNS, kita
kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu pun walaupun hanya sebatas middle, tapi bisa berdampak untuk banyak orang di seluruh Indonesia. Benar juga sih. Ya, sebagai pegawai kita saling mengingatkan. Siap, senior. Karena ya setiap tahun ada penerimaan CPNS. Pasti. Ribuan orang berlomba-lomba untuk masuk, tapi seorang Theo sekarang mau mundur. Ini kan lucu. Walaupun dia punya pertimbangan, punya alasan dan punya alasan sendiri, tetapi kita juga harus melihat bahwa ribuan orang, puluhan ribu di luar sana masih berlomba-lomba untuk mendapatkan satu kursi itu, dan ini ingin dilepaskan oleh seorang Theo. Memang masih saya juga agak kaget sebenarnya. Tapi sekali lagi saya tanya, serius mau mundur? Masih bergumulan. Saya penasaran. Masih dalam pergumulan. Masih bergumulan. Masih dalam pergumulan. Oke, ya kita doakan yang terbaik dengan pencapaian ini. Yang pasti, kalaupun pada akhirnya Tuhan bilang ya sudah silakan mundur, kita berharap betul-betul sukses sebagai seorang pengusaha. Amin. Fokus di properti. Amin. Lebih besar lagi dan bisa berdampak dan bisa menjadi partner pemerintah ke depan. Bukan menjadi musuhnya pemerintah, tetapi bisa menjadi partner. Benar. Untuk bersama-sama mensejahterakan banyak orang tentunya. Benar. Ya. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di Pineleng terutama? Karena sekarang sudah melayani di Kalvari Pineleng, sudah melihat cara hidup jemaat dan orang di Pineleng. Kira-kira apa ide agar supaya teman-teman di Pineleng pun bisa memiliki motivasi yang sama, berjalan beriringan sebagai pekerja juga sebagai pelayan? Sebenarnya ini kalau mau kasih motivasi kan terlalu mudah. Tapi kalau mau pernah melihat, menganggap engkau rendah karena kau muda. Ya, benar sih. Tapi kalau untuk motivasi sebenarnya pertama itu datang dari kerinduan kita masing-masing. Kita ingin maju datang dari kemauan kita sendiri. Kita ingin sukses itu motivasi dari diri kita sendiri. Dan kita ingin berhasil, lebih berhasil, itu kita harus minta penyertaan daripada Tuhan. Karena apa? Saya katakan, walaupun kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan hal yang terbaik, tapi tanpa tuntunan daripada Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Jadi kita jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu selalu diberkati dan selalu dibukakan pintu-pintu berkat buat kita semua. Amin. Jadi semua kembali ke diri sendiri. Benar. Ya. Situasi apapun itu, lingkungannya bagaimanapun itu, kalau dirinya diri sendiri mau berbuat yang baik, mau menjadi orang yang pribadi yang lebih baik, semua kembali ke diri sendiri. Pasti, semua harus kembali dari diri sendiri. Kita udah memotivasi, kita sudah mengajak, tapi diri sendiri tidak mau, itu sia-sia. Yep. Jadi semua harus datang dari kerinduan diri kita masing-masing. Ya, semoga ini menjadi motivasi teman-teman di Pineleng, khususnya anak-anak muda yang sekarang masih gamang, masih galau tentang masa depan. Ini ada saran-saran, ada ide ada masukan dari Mas Theo untuk ya ayo push diri sendiri, motivasi diri untuk betul-betul menjadi orang-orang yang sukses, karena kita tidak selamanya bergantung pada orang tua. Hidup ini tidak akan selamanya bergantung kepada orang lain. Sampai kapan kita jadi meminta-minta kepada orang lain, kepada orang tua, sementara umur semakin bertambah, kemajuan iptek semakin maju, orang lain sudah berpikir gimana boleh berbisnis yang lebih banyak, orang masih terkungkung dengan lingkungan sekitar yang membuat orang jadi seorang pemalas. Tentunya hal-hal yang baik ini bisa menjadi motivasi untuk saya dan kita semua yang mendengarkan podcast ini. Terus terang hanya singkat tetapi banyak juga hal-hal yang bagus yang sangat menggelitik hati saya sesama pegawai, sesama pelayan Tuhan, tapi juga sebagai anak muda, sesama anak muda yang saat ini sedang merintis karir di dunia pemerintahan maupun mencoba menjadi seorang pengusaha. Dan terakhir,
apa yang ingin dikatakan untuk istri tercinta? Sebenarnya ini hal yang paling sangat susah untuk dijawab. Ya, karena saya tahu Theo itu bukan orang yang romantis. Benar. Bukan orang yang seperti saya yang suka memuja-muji istri dan lain-lain. Nah, ini momen spesial, silakan diungkapkan. Satu sih kerinduan, yaitu selalu mendoakanlah saya sebagai suami agar bisa selalu sukses, diberkati Tuhan, baik dalam pelayanan, sebagai pelayanan dalam gereja, tugas sebagai ASN dan sebagai pengusaha, dan selalu mendoakan, memotivasi, dan bagi juga anak-anak yang kadangkala jujur, anak-anak yang selalu memotivasi. Kadangkala bangun pagi lupa berdoa, anak-anak yang dia bilang, jadi belum berdoa, tolong berdoa sama-sama. Jadi itulah keluarga sebagai motivasi kehidupan kita, yang selalu mensupport kita, yang selalu mendoakan kita, dan yang selalu menopang kita dalam segala hal. Itu. Jadi siapa namanya? Istri? Melisa. So dengar toh, Papa so bilang ada kesan-kesan untuk istri tercinta, juga untuk anak-anak. Kiranya istri juga bisa tetap menjadi tiang doa, anak-anak juga untuk keberhasilan Papa tercinta memasuki kehidupan yang lebih keras ke depan. Tentunya banyak tantangan, tapi juga akan banyak berkat yang akan Tuhan sediakan untuk keluarga ini. Terima kasih, Syamas Theo. Sama-sama. Doa kami dari Panitia Hari Raya Gereja Gemim Kalvari Pineleng, semoga cita-citanya tercapai, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Amin. Tetapi juga secara pribadi sebagai teman, saya berharap tetap bertahan menjadi seorang pegawai. Amin. Walaupun nantinya akan fokus di bisnis. Siap. Supaya bisa berdampak untuk banyak sekali orang, bukan hanya 20-30 orang, tetapi bisa untuk banyak orang juga. Tuhan berkati, bro. Sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Syamas Theo Herwanto, dan sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan kita bisa hadir lagi dalam Spiritual Journey from Calvary. Tentunya kiranya apa yang sudah kita bahas hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan ini, dan tentunya bukan hanya menjadi pendengar setia, tetapi bisa menjadi pelaku yang baik tentunya untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Demikianlah podcast kita hari ini. Sampai jumpa pada podcast Spiritual Journey from Calvary di episode yang akan datang. Percayalah, kami akan tetap menghadirkan para narasumber yang betul-betul bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kita kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Terima kasih, salam sehat dari Calvary. Shalom.